الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد. Jamaah rutinan malam Rabu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah yang telah memberi kenikmatan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi yang telah menunjukkan jalan kebenaran, Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya sebelum kita memulai kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, mari kita berdoa bersama-sama supaya hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, supaya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, rizkinya dijembarkan, diluaskan, umurnya dipanjangkan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi
فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Faslun. Jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilina bi'ilmihim al-abrar al-muttaqina alladzina qasadu bihi wajhallahil karim wazzulfa ladaihi bi jannatin na'im. Kita akan memasuki fasal yang selanjutnya. Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari beliau mengatakan, jami'u ma dzukira, keterangan ya, yang sudah disebutkan sebelumnya, min fadlil ilmi wa ahlihi, yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya, innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin, yang berlaku hanya haknya ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, bi'ilmihim al-abraril muttaqin, yang berperilaku baik, yang bertakwa, alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yang mana mereka hanya tujuannya mencari ridhonya Allah, wazzulfa ladaihi, dan tujuannya mendekat kepada Allah di jannatin na'im, supaya memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi pada fasal sebelumnya Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Beliau juga menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu atau yang disebut dengan ulama. Nah, siapa sebenarnya yang benar-benar memperoleh keutamaan tersebut? Ya, di sini dijelaskan, yaitu ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, jadi yang dimaksud hadis-hadis sebelumnya, makalah-makalah ulama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, yang dimaksud ulama siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, inilah yang memperoleh keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Yang dimaksud siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang berperilaku baik, ya, berakhlak, ya, menjaga lisannya, menjaga perilakunya. Bukan jenis-jenis ulama yang tidak menjaga lisannya, yang tidak menjaga perilakunya. Di zaman sekarang ini adalah zaman fitnah, namanya zaman fitnah. Orang-orang yang awam sudah tidak bisa membedakan mana ulama yang benar-benar ulama dan mana yang mengaku-ngaku ulama. Bahkan sekarang antara dukun dengan kiai saja sulit untuk dibedakan. Ada yang berpakaian kiai ternyata ilmu dukun yang dipraktekkan. Ya, sudah zaman fitnah sehingga terjadi sulit membedakan antara ulama yang benar-benar ulama dan antara yang mengaku-ngaku
ulama. Bahkan antara dukun dengan kiai ini sulit dibedakan. Makanya zaman sekarang disebut dengan zaman fitnah. Sehingga panjenengan jangan sampai terlena dan tertipu dengan pakaian yang dipakai, yang dinilai adalah ucapan, perilaku, dan ajaran. Ya, pakaian itu hanya ya sebatas menutup aurat saja, bukan untuk menjadi tolak ukur bahwasannya dia adalah seorang kiai. Ya, yang pakai sorban, yang pakai jubah tidak menjamin disebut ulama. Ya. Dan juga yang pakai sorban, yang pakai sarung, ya, yang pakai peci tidak menjamin bahwasannya ilmu yang dipakai benar-benar ilmunya Rasulullah. Bisa jadi ilmu dukun yang dipakai. Contoh gini, ya, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk mempercayai paranormal, ya. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Jadi Rasulullah melarang umatnya untuk mempercayai yang namanya apa? Paranormal, ya, yang suka menebak sesuatu yang belum pasti terjadi. Ya, coba saya lihat telapak tangannya. Kalau telapak tangan jenis seperti ini kayaknya sampean jadi orang miskin. Kalau telapak tangan jenis seperti ini sulit dapat jodohnya. Ya, kalau telapak tangan seperti ini nanti kalau misalnya mau berbisnis, bisnisnya jual beli. Ya, nanti kamu akan sukses. Ini adalah ajaran yang dilarang, tidak boleh mempercayai dan tidak boleh nyoba-nyoba. Tidak boleh panjenengan datang sama paranormal, haram, ya, dan juga tidak boleh mendatangi dukun. Definisi dukun itu, ya, bukan berarti dukun di sini dukun bayi, ya, bukan, ya. Kasihan nanti dukun bayi itu kan, bukan dukun pijet juga. Tapi yang dimaksud adalah, ya, seseorang yang menggunakan ilmu, ya, ilmu sihir, ya, ilmu yang dilarang oleh syariat untuk dipelajari dan diamalkan. Ilmu sihir. Praktek-praktek dukun pasti menentang dengan syariat. Beristighdam, bergaul, berkhidmat, ya, dengan jin. Ini dukun. Contoh di antara ajaran dukun apa? Di antara contoh ajaran dukun adalah memberitahu pencuri. Ya, misalnya dengan uangnya dicuri, datang ke dukun akan memberitahu ini orangnya sudah ke luar Jawa, dia sudah sudah tidak bisa diambil nanti uangnya karena sudah jauh, gitu kan? Padahal nggak nyuri orangnya. Ini namanya ilmu dukun. Makanya ada kitab-kitab yang diajari oleh dukun, ya, untuk mengetahui istilah-istilah tersebut nanti akan dipakai, digunakan. Oh, kalau kayak gini nanti kayak gini, kalau kayak gini nanti seperti ini. Ada kitabnya. Makanya apa? Ya, kalau seorang kiai yang benar-benar kiai, maka ketika ada orang datang kehilangan, jawabannya apa? Yo sing sabar. Namanya rezeki sudah ditentukan. Kalau sudah dicuri, yo berarti bukan rezekinya. Berdoa kepada Allah, nanti akan diganti yang lebih baik. Ini namanya kiai. Kalau dukun memberitahu pencurinya tetangga sampean, padahal tangganya nggak pernah fitnah gitu. Fitnah. Ini ilmu dukun nggak boleh. Ya, terus apa lagi? Masih banyak. Ya, seperti halnya kemat. Ini ilmu dukun, tidak boleh. Kemat tahu ya? Ya, memikat seorang wanita, ya, pancen wajahnya jelek gitu kan. Terus kemudian apa? Ya, belajar yang namanya ilmu kemat, gitu kan? Dengan cara apa? Macam-macam. Ya, saya tidak pernah mempelajarinya jadi kurang tahu. Jadi, tapi
apa namanya, diantaranya yang melanggar syariat ya, yang sesuatu yang melanggar syariat yang akan membahayakan kepada si wanita tersebut. Contohnya minta fotonya, terus kemudian nanti pakai batu combong atau batu yang berlobang gitu kan. Terus kemudian minta ambil rambutnya supaya rambutnya diikatkan di dalam batu tersebut, berarti sudah terikat ya orangnya. Ya, ini dikasih jampe-jampe ya kan. Ini namanya ilmu dukun. Ya, nggak boleh, haram. Misalnya orangnya pakai peci, ya, itu kan hanya labelnya saja berupa peci, tapi ilmu yang dipraktekkan adalah ilmu dukun, yakin jenenge dukun. Makanya jangan tertipu dengan baju, jangan tertipu dengan pakaian. Ya, yang menjadi tolak ukurnya adalah prakteknya sesuai dengan syariat apa tidak, ucapannya sesuai dengan syariat apa tidak. Kalau dukunnya berarti biasanya meninggalkan sholat. Ya, kalau dukun biasanya meninggalkan sholat. Makanya prakteknya aneh-aneh. Dilarang di dalam syariat. Nah, ulama yang memperoleh pujian di dalam Al-Quran dan hadis siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berperilaku baik dan bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan seluruh perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ulama sudah tahu, namanya ulama berarti memiliki pengetahuan ilmu agama yang luas. Mereka tahu mana yang wajib, mana yang haram. Diamalkan yang wajib, diistiqomahkan. Kemudian yang perkara yang haram dijauhi secara istiqomah. Ya, hingga menjadi seorang al-muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah. Di mana mereka tujuannya memperoleh ilmu hanya untuk apa? Mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ini makom tinggi nih ya. Jadi prinsipnya hanya mau mencari ridhonya Allah. Mencari ilmu agama tujuannya hanya mencari ridhonya Allah ya. Sudah tidak memikirkan pujian tetangga, sudah tidak memikirkan pujian orang lain. Makanya saya sering cerita sama teman-teman, ketika saya menjelaskan tentang masalah ilmu agama, pasti saya tegas. Boleh, tidak ya tidak. Misalnya ada orang ya memberitahu kepada saya, oh sampean kayak gini, jawaban saya gini, saya tidak mencari pujian. Ya, saya tidak mencari pujian. Saya niat supaya umat Rasulullah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, supaya barang-barang selamat nanti di akhirat. Jadi tidak mempedulikan lagi kekhawatiran yang akan terjadi pada masyarakat. Yang terpenting ditunjukkan jalan yang benar. Ya. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Tujuannya hanya apa? Mencari ridhonya Allah Ta'ala wa zulfa ladaihi. Dan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Dekat secara maknawi, bukan dekat secara fisik. Caranya apa? Dengan memperbanyak melakukan kesunahan. Sunnah Nabi itu banyak ya. Sunnah Nabi itu banyak, artinya perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi sangat banyak sekali. Bukan hanya melaksanakan sholat sunnah. Ketika kita makan berdoa dulu sunnah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian saat makan sunnah, cara makannya gimana? Menggunakan tiga jari, ya kan? Diajari supaya tidak menjadi seseorang yang rakus. Beda dengan binatang. Kalau binatang sifatnya rakus ya. Tapi kadang nafsu sudah nggak karuan, sudah kencot gitu kan. Nanti kalau tiga jari misalnya makan barang-barang ketinggalan. Akhirnya ya 5 jari. Ada 5 jari. Ya, yang namanya
mau memperoleh derajat yang tinggi pasti akan menghadapi rintangan-rintangan. Nggak mungkin mudah, pasti sulit, gitu ya. Dan masih banyak lagi kesunahan-kesunahan dalam keseharian, banyak sekali menggunakan siwak sunnah kan. Bahkan orang yang sholatnya menggunakan siwak pahalanya ditambah, ya, pahalanya ditambah. Panjenengan jangan menganggap siwak menjijikan, nggak boleh, ya, nggak boleh menganggap siwak itu menjijikan. Justru faidahnya banyak sekali, menguatkan gigi. Nah, makanya jangan kayaknya nggak pernah siwak. Jadi kalau udah sepuh ya pangapunten, giginya sudah mulai hilang satu persatu, gitu kan? Ada seorang dokter, penelitian ini dokter yang bilang, kalau seandainya ya manusia itu mengamalkan yang namanya siwak, niscaya, kata dokter gigi itu, niscaya saya tidak akan buka apa namanya dokter gigi ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan terbukti, bukan hanya disyariatkan, tapi juga dibuktikan oleh seorang ahli dokter bahwasannya siwak itu diantara faedahnya adalah memperkuat gigi. Ya, kalau orang-orang zaman dulu kan apa? Kinang apa ya? Istilahnya apa, minang? Nginang ya, nginang gitu kan? Sekarang udah jarang ya orang. Ya, sepuh-sepuh jarang udah nginang. Jarang. Coba jangan nginang lagi kumpul sama tangga. Apik gue. Tapi kan giginya rosa gitu ya, kuat itu. Nah, kalau misalnya nginang sudah apa namanya nanti merasa malu gitu kan, pakai siwak. Ya, pakai siwak. Ketika sholat, ketika mau berwudu ya, terus kemudian bangun tidur sangat dianjurkan. Bahkan misalnya ada orang sedang sakaratul maut, ya. Jadi apa namanya ruhnya sulit untuk keluar dari jasadnya, sulit sekali. Ya. Mungkin akan dosa ya, sangat sulit sekali. Maka di antara solusinya apa? Disiwaki. Ya, di antara solusinya adalah dikasih siwak, bukan dikasih apa nama, karena dia kan nggak bisa ya mensiwakan dirinya, maka keluarganya ini akan memudahkan keluarnya roh. Dan sudah saya praktekkan, alhamdulillah manjur dan mandi ya, cepet mati nek. Nah, daripada hidup sengsara mending meninggal loh ya. Bisa orang mikir utang, orang mikir apa? Ya bener ya. Nah, artinya siwak itu sangat berfaedah, jangan dianggap menjijikan. Coba zaman sekarang anak-anak kecil, kalau misal saya bawa siwak, itu pada kayak apa gitu kan? Menganggap menjijik. Sebab apa? Ya, sebab sudah langka dan sedikit ya kiai-kiai ataupun ustadz yang mengajarkan bab siwak dalam bentuk praktek. Makanya saya kemana-mana bawa siwak, mau sholat terutama saya bawa siwak untuk taklim, mengajarkan kepada panjenengan niki siwak niku sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya lagi mencerdaskan, ya, mencerdaskan. Di antaranya lagi menjadikan fasih dalam mengucapkan Al-Quran, dalam berbahasa Arab. Ya, di antara wasilahnya dengan siwak. Nah, jadi para ulama yang takwa, yang mengamalkan ilmunya, mereka tujuannya mencari ridhonya Allah. Mereka melakukan amaliyah ketaatan yang mendekatkan kepada Allah, yang nantinya akan memperoleh tujuan yang luar biasa, apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang tidak mau masuk surga? Hanya orang-orang gila. Ya, orang-orang gila itu ya artinya akalnya tidak dipakai. Jadi kalau ditanya kamu mau
masuk surga apa enggak? Jawabannya enggak. Ya, ini orang-orang gila. Jangan diikuti. Semua fitrah manusia pada dasarnya ingin masuk surga. Bahkan non muslim pun ya katanya punya surga karena fitrah manusia seperti itu. Pengennya kenikmatan bukan kerugian ya, sehingga semuanya mengaku-ngaku punya surga. Cuma perlu diperhatikan bahwa tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Islam sudah dikatakan benar, berarti selain Islam tidak benar. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada sesuatu yang setelah kebenaran kecuali dhalal, kesesatan. Ya. Maka alhamdulillah kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat luar biasa. Apa? Yaitu kita masih berpegang teguh pada ajaran ulama-ulama yang terdahulu. Di masa, di zaman yang sudah sulit untuk mencari sosok guru yang terpercaya. Coba jenengan zaman sekarang, kalau panjenengan sudah pernah mendengarkan tentang kriteria-kriteria seorang guru yang pernah kula jelasaken, dipraktekkan, cari di zaman sekarang ini. Orang yang thiqah, terpercaya sanad keilmuannya. Orangnya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ditanya persoalan yang tidak tahu, berani menjawab tidak tahu di hadapan jamaahnya. Cari guru yang seperti ini di zaman sekarang. Ya, ibarat 1001 sulit sekali. Nah, kita alhamdulillah ya bertemu dengan guru-guru yang thiqah, yang terpercaya. Alhamdulillah ya, saya juga dipertemukan oleh guru-guru yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kata Sayyiduna Ali itu, araftu rabbi bi rabbi walau lan murabbi ma araftu rabbi. Araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku karena Tuhanku Allah yang menunjukkan untuk mengenal Dia Allah. Walau lal murabbi ma'araftu rabbi. Namun seandainya tidak ada seorang murabbi, seorang guru yang menjadi pelantara mengenal Allah, ma'araftu rabbi, maka aku tidak bisa mengenal Allah. Jadi kita semuanya sangat beruntung karena ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar-benar dititih oleh ulama-ulama terdahulu. La man qasada bihi aghradan dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukatharatin fil atba' wat talamis. Nah niki bukan jenis ulama yang tujuannya adalah mencari duniawiyah. Nah, jadi ulama-ulama yang hanya tujuannya mencari duniawiyah tidak masuk dalam hadis, tidak masuk dalam makalah, tidak masuk di dalam Al-Quran yang sedang menjelaskan pujian-pujian terhadap ulama. Ulama-ulama yang tujuannya duniawiyah, contohnya apa? Mencari pangkat. Jadi pengen jadi ulama tapi tujuannya supaya jadi DPR, supaya tujuannya untuk apa? Dapat mencari uang dengan mudah. Ya, cari proposalnya jadi gampang karena kiai. Ya. Beli sesuatu yang mestinya mahal karena kiai jadi murah, gitu kan? Nah, ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Ini berarti nyeramain saya ini. Lanjut dengan ini lagi ngeramai saya sendiri nih bab ini nih ya, untuk nasihat saya terutama dan jenengan untuk menilai. Nah jadi bukan ulama-ulama yang jenisnya adalah tujuannya mencari dunyawiyatan ya, nanti dikenal kiai proposal kiai suka jaluk atau dikenal kiai amplop, repot banget kan.
Ya, sudah kalau labelnya kayak amplop itu hujan. Ya, buruk banget itu kan. Ya, iya, ditanya ada kajian di mana? Di sana. Biro. Lewat transfer aja ya biar ya, minimal 30 juta lah. Aduh, ya. Artinya memang niatnya mencari dunia. Ya, mencari pangkat. Pangkat ini kan dunia. Ya, yang namanya pangkat jabatan itu namanya dunia. Ya. Aumalin atau tujuannya mencari harta. Ya, tujuannya mencari harta. Jadi ulama niatnya supaya golek duitnya gampang. Jadi ulama belajar ilmu agama tujuannya supaya apa? Memperoleh uang harta dengan mudah. Wis tujuannya bukan untuk mencari ridho Allah. Ya, tujuannya dunia, cari pangkat dan cari mal harta. Kata Basim ada tambahan lagi, au mukatsara fil atzba' wat talamid. Ya, dan tujuannya mencari apa? Jamaah supaya banyak atau tujuannya supaya punya santri yang banyak. Ya, jadi gondok-gondokan supaya apa? Pengikutnya banyak. Tujuannya itu. Nah, ini jenis ulama yang tidak masuk dalam ujian. Tidak masuk dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis serta maqalah ulama. Sebab apa? Tujuannya tidak mencari ridho Allah, tapi tujuannya adalah mencari dunia, mencari pangkat, mencari harta, bahkan mencari pengikut. Makanya saya tegaskan kemarin kan, ada yang ngaji alhamdulillah, nggak ada yang ngaji nggak juga jadi masalah bagi saya. Orang saya mau mulang karena saya tidak mencari jamaah. Ya, saya tidak mencari jamaah nggak cari jamaah saya. Ya. Nggak cari jamaahnya banyak, nanti uangnya banyak. Niatnya udah jelek ya. Ya, sudah nggak ditata. Infak aja jadi ributan. Infak 1000 misalnya dikritik, infak 1000. Kiai apa aja. Ya, ini ditahdzir, diperingatkan oleh Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Ya, jenis-jenis ulama yang seperti itu tidak masuk kategori ulama yang spesial. Ya, biasa-biasa saja, bahkan dikatakan nanti ulama usu'. Kalau dalam kitab Ihya itu namanya apa? Ulama usu'. Ulama-ulama yang buruk perilakunya. Ya, kalau sisi ilmunya kita ambil, tapi perilaku yang seperti itu ya tidak layak untuk dijadikan panutan. Jadi rebutan golek jamaah. Misalnya di sana kiainya jamaahnya banyak, di sini nggak terima, buat fitnah bermacam-macam, gitu kan? Menjelek-menjelekkan, terus kemudian merendahkan, meremehkan. Itu mah bocah nom Jawi ini. ada, ya. Itu namanya sudah penyakit hati. Makanya ibu, saya itu orangnya ya jenis orang yang kendel, paham ya? Orang yang kendel. Siapapun kalau melanggar syariat saya tegur dengan cara yang baik. Misalnya saya datangi rumahnya, yuk ngopi bareng. Gani mau ngomong kayak dia berlawanan. Dan perlu diingatkan, orang-orang kayak gitu perlu diingatkan. Kalau tidak akan merasa bahwasanya dirinya orang yang paling alim, orang yang paling pintar. Ternyata ilmunya kacau juga. Niatnya sudah cari uang. Nah, ini banyak. Saya tidak mencontohkan di sini, bukan hanya di sini ya. Bukan hanya di sini, banyak sekali di zaman sekarang banyak yang gontok-gontokan mencari pengikut dan mencari apa? Santri. Makanya saya santrinya sedikit terus. Memang orang boleh santri. Ya, santri 2 asalkan tekun sampai selesai juga nanti jadi daripada santrinya banyak malah banyak beban itu saya ya. Banyak beban, nanti ada yang di jalan, santri Pak Yai ya tuku jajan orang bayar. Santri Pak Yai wayang ngaji, wayang sholat malah PS-an ya. Oh ya, dikira santri banyak terus kemudian bangga banget itu. Justru tanggung jawabnya besar. Jamaah banyak juga tanggung jawabnya besar.
besar. Makanya tata niat saya dari awal selalu mengingatkan. Di muqaddimah pun selalu saya ingatkan. Apa? Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Ya, saya ingatkan supaya apa? Tanamkan keikhlasan dalam mengucapkan dan dalam beramal. Harus tata niat. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa namanya? Seorang ulama ya, tetapi kok masuk neraka. Jenisnya seperti apa? Man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Orang ya yang mencari ilmu dengan tujuannya apa? Menjatuhkan dengan ilmunya, menjatuhkan seorang ulama. Ya, menjatuhkan maknanya apa? Contohnya misalnya menganggap dirinya adalah orang yang paling alim sehingga merendahkan ulama-ulama yang lain. Ya, au yumariya bihil fuqaha, atau tujuannya adalah untuk berdebat. Ya, tapi niatnya bukan mencari kebenaran. Niatnya bukan mencari kebenaran. Berdebat tidak dilarang, munazarah tidak dilarang, asal niatnya mencari kebenaran nggak jadi masalah. Justru harus dilakukan. Tapi kalau niatnya, nanti tergantung niatnya ya. Tapi kalau niatnya ingin menjatuhkan atau niatnya untuk apa namanya berdebat supaya mengalahkan orang-orang yang aneh, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau niatnya supaya para manusia, supaya masyarakat apa namanya mengagumi, memuji kepadanya, adkhalahullahu finnar, maka Allah akan memasukkan dia di dalam api neraka. Rawahu at-Tirmidzi, hadis riwayat Imam at-Tirmidzi. Makanya ketika saya bahsul masail, ini kan ada namanya bahsul masail, membahas sebuah masalah yang terjadi di masyarakat. Ini kan munadharah. Jangan kalau tidak pernah lihat dikira musuh-musuhan. Misalnya si fulan jawabannya kayak gini, si fulan jawabannya gini. Itu saling berargumen, marah-marahan gitu kan. Kalau orang yang belum tahu kan nanti gimana kiai kok ribut, kiai ngajari tidak ribut kok malah ribut gitu kan. Nah, ini perlu saya jelaskan. Munazarah atau berdebat dengan tujuan untuk menampakkan kebenaran, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ini justru harus dilakukan supaya apa? Tidak terjadi perkara yang batil nanti dianggap benar. Tapi yang menjadi bahaya adalah ketika niatnya sombong, niatnya menjatuhkan yang paling alim saya, selain saya itu orang bodoh. Jadi pendapat saya harus diamalkan. Kalau selainnya tidak. Nah, yang seperti ini yang dilarang di dalam agama. Makanya kalau orang benar-benar mau menasehati, pasti tidak di depan. Kalau mau menasehati, mendatangi rumah. Saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada problem yang fatal, penyampaiannya fatal, ini kalau masyarakat mengamalkan malah jatuh keharuman, saya datangi. Ya, di rumah waktu di Brebes saya gitu, saya datangi. Assalamualaikum. Saya pengen ngopi di sini sambil bawa kitab ngapura ya. Nyontang rumah saya si santri wong bodoh. Nyong arep takon, jenengan wau sanjengan teniki. Tapi saya dapat keterangan dalam kitab ini seperti ini, gimana? Jadi modelnya kaya-kaya bertanya gitu kan. Padahal sebenarnya mau membantah argumentasi yang dibawa ternyata tidak sesuai dengan syariat. Maka akan ternyata salah. Tapi yang saya terjadi ngeten. Ketika di depan kulo, ketika di depan saya di rumah bersama-sama, dia mengakui bahwasanya pendapatnya sah. Ketika di depan masyarakat jelek-jelekan. Wah, ini ulama apa ini? Padahal kebaikannya kembali kepada dia. Ojo sampai seorang kiai sudah mulang, udah capek, malah sing diulang orang benar.
Ini kan nanti akan berkelanjutan, orangnya mengamalkan perkara yang tidak benar, terus kemudian nanti diajarkan kepada anaknya sampai berkelanjutan. Repot. Ya, paham ya? Terus wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar ilmu agama yang mestinya diniatkan hanya mencari ridhonya Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah. Dan dia tidak belajar ilmu agama kecuali dengan niat supaya memperoleh dunia yang begitu banyak, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Artinya di dalam hadis ini sedang menjelaskan bahwa ketika seorang santri niat belajar ilmunya bukan karena mencari ridhonya Allah, tapi tujuannya hanya ingin memperoleh dunia, maka ini dilarang di dalam syariat. Sehingga harus di awal menata niat. Karena dengan niat yang khalis, niat yang ikhlas, niat yang baik, niat yang tulus, itu nanti akan mempengaruhi amaliyah yang akan dilakukan. Orang kalau ikhlas dalam belajar ilmu, maka apa? Dalam segi prakteknya, ya, ini kalau santri pasti dia akan mencatat. Setelah dicatat kemudian diulang terus, ya, sampai tamakun. Tahu tamakun? Tamakun itu sampai di luar kepala, ya. Bahasanya sampai di luar kepala, artinya tanpa kitab mampu bisa menyebutkan, ya. Nah, ini ciri-ciri bahwasannya seorang santri benar-benar tulus mencari ilmu agama untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bi ghairi wajhillah ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di dalam hadis juga Rasulullah bersabda, orang yang belajar ilmu, ya, tidak karena Allah, aw arada bihi ghairi wajhillah, atau belajar ilmu tidak karena mencari ridhonya Allah, maka falyatabawa, maka tempat duduknya nanti minan nar, di neraka. Terus wa anhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alim yaumal qiyamah. Di dalam hadis juga disebutkan pada hari kiamat nanti orang alim akan didatangkan. Ini ngeri banget. Fayulqa finnar, kemudian dilemparkan di dalam api neraka. Ya. Ini enggak jelasin dengan, ya. Kayak wong alim-alim, ya. Fatan daliku aktabuhu, kemudian usus-ususnya keluar dari perutnya, keluar, ya, usus-ususnya keluar dari perutnya. Jangan bayangkan sendiri. Fayaduru biha, kemudian orang alim tersebut berputar-putar kama yadurul himaru birrohat, sebagaimana keledai berputar-putar sambil membawa gilingan. Ya, kayak apa? Ya. Fayutifu ahlunar, kemudian apa? Para penduduk neraka, ya, mendatangi, ya, mengerumuni. Fayaqulun malah, kemudian penduduk neraka bertanya, malah, ya, kenapa kamu kok seperti ini, gitu kan? Penyebabnya apa? Fayaqul, kemudian orang alim itu menjawab, kuntu amiran bil khair, saya memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, wala atihi, dan saya tidak melakukannya. Wa anha anis syarri wa atihi, dan saya mencegah orang lain untuk melakukan keburukan, wa atihi, tetapi saya justru melakukannya. Kayak wong calo lah, ya. Calo itu kan, ayo Surabaya, lah orang Medan nang Surabaya. Kayak calo lah, niki siksaannya digambarkan seperti ini. Bukan hanya digambarkan, benar-benar seperti ini. Jadi nanti dilemparkan di api neraka, kemudian apa? Usus-ususnya keluar ambuladul kemana-mana, gitu kan? Ya, sangat mengerikan. Lalu kemudian berputar-putar sebagaimana keledai himar itu berputar membawa gilingan. Ya,
Maka ini nasihat untuk saya, dan bukan berlaku hanya kepada saya, siapapun yang berilmu, agar supaya memperhatikan tentang kewajiban dan perkara-perkara yang diharamkan. Wa an Bishr radhiyallahu anhu awhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayub'idaka takabburuhu an mahabbati ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Riwayat dari seorang wali Allah bernama Bishr, ya, seorang wali Allah bernama Bishr, semoga Allah meridainya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian isi wahyunya, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan. Jangan kamu Nabi Daud menjadikan antara aku, yakni Allah, dengan kamu Nabi Daud seorang alim yang terkena fitnah. Siapa orang alim yang terkena fitnah? Sudah cinta terhadap duniawi. Jangan sampai yang orang alim yang sudah terkena fitnah, yang sudah cinta dengan duniawi, itu menjadi wasilah, menjadi orang yang melantarkan kamu untuk mengenal Allah, untuk mengetahui perihal tentang agama, hukum-hukum, untuk mengetahui syariat. Artinya yang benar-benar dijadikan sosok yang menjadi orang yang menunjukkan panjenengan jalan kebenaran, siapa? Orang alim yang masih bersih, tidak cinta terhadap duniawi, wirai gitu kan, dan mengamalkan ilmunya. Fayub'idaka takabburuhu an mahabbatihi. Karena kesombongannya itu akan menjauhkan kamu dari cinta kepada Allah. Sombong di sini artinya raddul haqqi an qailihi. Sombong itu menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan dan meremehkan orang muslim, ini namanya sombong. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Mereka disebut orang yang memutus jalan atas hamba-hambaku, atas hamba-hambanya Allah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillah. Kata Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah meridhoinya, ilmu dipelajari tujuannya supaya menjadi orang yang takut kepada Allah. Wa innama fadula ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillahu ta'ala. Kenapa ilmu agama diunggulkan daripada ilmu-ilmu selainnya? Karena ilmu agama menjadikan seseorang bisa takwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Tanggung nih Ibu. Fa in ikhtalla hadhihi al-qasdu wa fasadat niyyatu talibihi bi ayastashira bihi tawassul ila manali dunyawiyyin min malin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita amaluhu wa khasira khusranan mubina. Apabila tujuan-tujuan ini niat karena mencari ridhonya Allah sudah cacat, sudah tidak ada, ya, niatnya si pencari ilmu itu sudah tidak baik. Contohnya seperti niatnya untuk mencari uang atau mencari pangkat. Kalau tujuannya seperti ini, maka tidak memperoleh pahala dan justru menjadi orang yang rugi, benar-benar rugi. Terus, waqala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, balaghani annal fasaqu minal ulama wa min hamalatil Qur'an yubda'u bihim yaumal qiyamah qabla abadatil awthan. Niki enggak saya terangkan karena masih ada perbedaan pendapat. Waqala al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi mautul qalbi. Hasan al-Basri mengatakan siksanya pengetahuan atau siksanya ilmu adalah matinya qalbun, matinya hati. Faqila lahu ma mautul qalbi. Kemudian ada yang bertanya kepada Hasan al-Basri, hati itu bisa mati dengan apa? Nah, matinya hati itu dengan apa? Qala, kata Hasan al-Basri, tolabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia tapi dengan cara amal akhirat. Ya, contohnya tadi ceramah tapi tujuannya niat mencari uang, akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Kajian untuk mencari infak. Ya, ini juga sudah
bisa menjadikan orang tersebut hatinya mati. Makanya harus benar-benar kalau orang itu sudah sampai derajat alim, ya. Kalau saya kan belum sampai alim, itu udah biasa lah, nggak masuk ini. Ulama di sini yang benar-benar luas sekali pengetahuannya. Kalau saya kan masih santri, ya, masih santri. Sampai hari kiamat saya masih santri, artinya belajar terus. Nah, cuma yang dikhawatirkan ini niatnya harus benar-benar ditata. Ya, mulang harus benar-benar tulus, nggak nyari apapun, nggak nyari apa. Syukur-syukur kita yang masih. Nah, makanya panjenengan doakan saya supaya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya punya uang, saya kasihkan jenengan semua itu. Beda uang kalau dipakai sama orang rakus, tidak disedekahkan tetangganya yang masih kelaparan, tapi digunakan untuk foya-foya, beli baju yang harganya 50 juta, beli mobil yang harganya ratusan juta, tetangganya masih pada kelaparan. Ya, maka sebaik-baiknya uang dimiliki oleh seorang laki-laki yang soleh, karena dia akan mentasarufkan uang tersebut pada semestinya. Ya, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, gitu doakan ya. Ya, aja dituangan yang miskin, permanduba ya. Jadi kan nanti kalau habis ngaji saya kasih uang, bukan yang ngasih. Ya, cita-cita saya malah kayak gitu kalau bisa. Ya, keinginan mulianya kayak gitu. Jadi nggak pengen urusan uang itu sensitif, ya. Syukur-syukur kita yang ngasih, bukan panjenengan yang ngasih. Kalau bisa seperti itu yang diajarkan oleh guru saya Syekh Korikona, selalu mengajarkan gini, ya, Abdul Malik, ya. Misalnya ada majelis ataupun mau manggil kami, mau manggil saya gitu, Syekh Korik, ya, apa-apa, tidak usah dikasih uang, tidak usah dikasih apa-apa, ya. Kalau tidak ada uang, malah kita yang mau ngasih. Luar biasa kan? Nah, itu yang diamalkan oleh guru saya. Nah, saya muridnya ya, jadi tindak lampahnya ya, pengennya seperti itu. Ya, saat ini belum, ya, insya Allah mudah-mudahan ke depannya gitu kan. Ya, semoga kajian pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi amal baik nanti di akhirat, menjadi bekal kita nanti di akhirat, dan semoga Allah memudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu, walaupun ilmu yang kita peroleh hanya sedikit, tapi yang penting bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan takbir. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.